Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Dwi Falavia Putri, NIM 221110012 dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus malpraktik bayi sungsang kepala putus. Kajian kasus malpraktik. Dunia kedokteran di Malang Raya gempar seorang bidan bernama Linda Handayani, warga Jalan Patimura, Gang 1, Kota Batu, melakukan malpraktik saat menangani proses persalinan. Akibatnya, pasien bernama Nunuk Rahayu usia 39 tersebut terpaksa melahirkan anak ketiganya dengan hasil mengerikan. Bayi sungsang itu lahir dengan leher putus, badan bayi keluar duluan, sedangkan kepalanya tertinggal di dalam rahim. Kejadian ini membuat suami Nunu, Wiji Muhaimin, berumur 40 tahun, kalut bukan kepalang bayi yang diidam-idamkan selama 9 bulan 10 hari, itu ternyata lahir dengan cara sangat memprihatinkan. Katanya Muhaimin tadi, saya sedih sekali, tak tega melihat anak saya. Kajian kasus malpraktik terkait kronologi kejadian ini, pria berkumis tebal tersebut menjelaskan istrinya Selasa sore lalu mengalami kontraksi. Melihat istrinya ada tanda-tanda melahirkan, Muhaimin itu langsung membawa istrinya ke bidan Linda Handayani yang tak terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Begitu memasuki waktu sholat maghrib, dia pulang untuk sholat. Muhaimin mengaku tidak punya firasat apa-apa sebelum peristiwa tersebut terjadi. Selama ini dia yakin kalau istrinya akan melahirkan normal. Nggak ada firasat apa-apa, ya normal-normal saja, katanya Muhaimin tadi. Kemarin istrinya masih belum bisa diwawancarai, pasalnya Nunuk masih terbaring lemah di BKIA. Ia tampaknya masih tidur dengan pulas. Kemungkinan pulasnya tidur Nunuk tersebut akibat pengaruh obat bius malam harinya. Menurut Muhaimin, dia sangat sedih ketika melihat bayinya tanpa kepala dengan jajaran darah di leher. Dia merasa antara percaya dan tidak melihat kondisi itu. Namun, dia sedikit lega bisa melihat anaknya ketika badan dan kepalanya disatukan. Menurut dia, bayi itu sangat mungil dan cantik. Kulitnya masih merah dan rambutnya ikal. Saya ciumi dan usap wajahnya sambil menangis. Katanya Muhaimin dengan mata berkaca-kaca. Meski kejadian ini dirasakan sangat berat, Muhaimin akhirnya bisa juga menerima dan menganggap ini takdir Tuhan. Tetapi untuk kasus hukumnya, dia tetap menyerahkan ke yang berwenang. Dia berharap kasus ini bisa ditindaklanjuti dengan seadil-adilnya. Dari penuturan beberapa warga sekitar, sebenarnya Bidan Handayani adalah Dari penuturan beberapa warga sekitar, sebenarnya Bidan Handayani adalah sosok bidan yang berpengalaman dan senior. Dia sudah praktik puluhan tahun. Dengan demikian, masyarakat juga merasa kaget mendengar kabar mengerikan itu datang dari Bidan Handayani. Kabar ini juga menyentak kalangan DPRD Kota Batu. Menurut Ketua Fraksi Gabungan Sugeng Minto Basuki, Bidan Handayani memang sangat terkenal di Batu. Kata dia, umur sudah 60 tahun lebih. Namun, atas kasus ini, dia meminta Dinas Kesehatan melakukan recovery lagi terhadap para bidan yang ada di Batu. Dengan demikian, kasus mengerikan semacam ini tidak akan terulang lagi. Saya juga meminta polisi segera mengusut kasus ini. Kalau perlu, izin praktiknya dicabut, katanya. Faktor
Analisis kasus ini tuh, faktor yang sangat berpengaruh saat kita mau melahirkan adalah faktor kepercayaan dan kenyamanan pada siapa dan di mana kita akan melahirkan. Artinya, pada seorang bidan pun, kalau memang kondisi ibu dan bayinya tidak bermasalah dan sang ibu merasa percaya dan nyaman, pasti akan baik-baik saja. Hanya saya yang perlu diperhatikan adalah seorang bidan mempunyai keterbatasan dalam melakukan tindakan, walaupun dia mampu secara ilmu dan pengetahuannya. Ada beberapa tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh seorang bidan saat menolong persalinan. Jika sang bidan tetap melakukan tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan, itu sudah termasuk malpraktik, kecuali bidan yang praktik di tempat yang terpencil dan tidak ada dokter atau tempat rujukan sangatlah jauh dari tempat praktik bidan dan persalinan harus segera dilakukan. Permenkes pasal 14. Tapi jika memungkinkan, maka segera lakukan tindakan rujukan karena terkadang bidan, apalagi yang sudah senior, merasa yakin dan bisa melakukan tindakan yang dilarang dan terjadi sesuatu hal, maka dari itu akan terjadi masalah besar. Misalnya seperti kasus bayi sungsang yang kepala putus, penolongnya adalah bidan senior yang berusia 60 tahun dan terkenal di masyarakat. Upaya pencegahan dalam menghadapi malpraktik dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat tenaga bidan karena adanya malpraktek diharapkan para bidan dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak hati-hati, yaitu tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya karena perjanjian berbentuk daya upah (Ispaning Verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil atau resultat Verbintenis. Yang kedua adalah sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent. Yang ketiga, mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis. Yang keempat, apabila terjadi keraguan-keraguan, konsultasikan pada senior atau dokter. Yang kelima, memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Kesimpulannya, dari data dari data kajian yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa seorang bidan harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan pada pasiennya, sehingga pelayanan atau tidakkah yang tidak merugikan pasien dan berdampak pada kesehatan pasien. Oleh karena itu, bidan harus selalu memperhatikan apa yang dibutuhkan pasien sehingga kita mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas. Bidan harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mendalam agar setiap tindakannya sesuai dengan standar profesi dan kewenangannya. Bidan tidak diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan menolong persalinan letak sungsang karena secara undang-undang kesehatan dan etika profesi tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pertolongan persalinan patologis. Bidan tidak mempunyai kewenangan dalam menolong persalinan letak sungsang karena resiko yang ditimbulkannya sangat besar. Sejarah hak pasien telah dirugikan, terutama tentang persyaratan pasien memperoleh pelayanan kesehatan secara aman. Dalam kasus tertentu, pasien tidak memperoleh hak secara utuh dalam memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan. Karena kelalaian diagnosis bidan, sehingga pasien tidak bisa menentukan atau menolak pelayanan apa yang sebaiknya diperoleh. Sarannya, seorang bidan senior hendaknya dapat menunjukkan profesionalisme sebagai seorang tenaga kesehatan dalam arti beliau harus bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tentang kronologis peristiwa yang terjadi agar tidak menimbulkan prasangka publik yang akhirnya akan menimbulkan fitnah dan isu yang tidak benar, dan pada akhirnya juga akan merugikan nama baik sebagai seorang bidan serta hilangnya kepercayaan masyarakat. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.